Keluar PPT-nya? Keluar, Bu. Sudah, Bu. Ini sudah ya minggu lalu ini ya. Model-modelnya sudah kan ya? Kasus minimasi juga sudah, grafik. Ada pertanyaan kah yang ini? Sampai ke tugas yang kemarin? Ada pertanyaan bahasan yang minggu lalu? Harusnya yang ini di pertemuan ketiga hari ini, tapi saya sebut yang minggu lalu ya. Karena kita banyak di materi analisis sensitivitas. Ada pertanyaan tentang yang tugas ini? Oke, kalau enggak, saya ke pertemuan keempat ya. Udah berubah Ibu belum? mau nanya. Iya, kenapa? Kenapa? Ibu mau nanya. Kenapa? Ya, silakan. Halo. Tapi maaf Bu, sebelumnya di sini kan mati lampu, jadi nggak ada sinyal, jadi nggak bisa on cam. Nah, yang mau Rizky tanya itu, kalau misalnya kayak yang di nomor 3, itu kan ada 3 variabel. Nah, itu gambar grafiknya gimana ya, Bu? Nomor 3 kan nggak disuruh gambar grafik. Nomor 3 cuma disuruh model kan? Iya, Bu. Tapi maksud Rizky itu kalau misalnya mau cari Nggak bisa. solusi. Kalau dia lebih dari 2 variabel, tidak dapat digambarkan secara grafik. Makanya kita mau belajar hari ini gimana menyelesaikannya yang lebih dari 2 variabel pakai metode simplex sama Terima software. kasih. Nah, ini ya nomor 3. Dia kan ada jenis. Udah keluar PPT saya? Sudah, Bu. Oke, kalau kemarin yang pertama dengan kedua kan nomor 1 nomor 2 itu apa ya? Tentang penyelesaian grafik kan ya. Oke. Dan nomor 3 ini saya bilang buatlah formulasi program linearnya aja, berarti modelnya saja tanpa penyelesaian. Kenapa saya belum menyuruh menyelesaikan? Karena ini nggak bisa dipakai grafik. Kalau ada yang sudah paham simplex ya silahkan. Kalau nggak cukup formulasinya aja. Ini kan 3 variabel ya, karena dia ada pia, bolu bisnis, sama coklat keju itu udah 3 variabel. Kalau lebih dari 2 variabel kita nggak bisa gambarkannya secara grafik. Grafik itu cuma untuk 1 dan 2 variabel. Kalau lebih hari ini yang mau kita pelajarin tentang metode simplex namanya. Nanti kalau banyak simplex itu 2 variabel juga bisa pakai simplex. 2, 3, 4 masih oke. Kalau udah lebih dari 4 saya udah pernah cobanya banyak rumit. Jadi makanya kita butuh software juga ujung-ujungnya. Tapi manualnya harus paham. Hari ini kita yang ke pertemuan keempat. Mana ya? Ini. Sudah berubahkah? Sudah berubah slide-nya? Sudah, Bu. Oke. Hari ini tentang permodelan program linier. Kita masih tentang bagaimana memodelkan dari soal-soal cerita gitu ya, kasus real, ke dalam bentuk formulasi program linier. Terus tentang metode simplex. Simplex ini ada yang kasus maksimasi, ada yang kasus minimasi. Saya lihat dapat nggak kita sampai ke minimasi hari ini. Nih, ini saya ulang sedikit lagi. Jangan sampai tidak tahu bagaimana model umum program linier. Jadi, ciri khas model umum program linier selalu punya fungsi tujuan. Selalu ada fungsi tujuan, jadi salah satu maksimumkan atau minimumkan. Kemudian dengan set kendala atau himpunan kendala. Dan satu hal lagi yang tidak pernah lupa yaitu kendala non-negatif. Oke. Jadi Z kemarin, Z yang kemarin ini fungsi tujuan. Ada beberapa buku yang buat tetap max Z sama dengan berapa, ada yang tidak max langsung C1X1, C2X2 sama aja sih. Kemudian variabel keputusan jangan salah, variabel keputusannya berarti X1 dan X2 sampai ke Xn. Arti variabel keputusan tuh nilai yang akan kita cari. Kemudian C1, C2 sampai Cn itu parameter atau bisa disebut koefisien fungsi tujuan. A11, A12, A1N itu namanya juga parameter, tapi parameter kendala atau koefisien kendala. B1, B2, Bm nama umumnya parameter atau nilai sisi kanan kendala.
Nah, sekarang kita ke metode simplex. The power of program linear itu metode simplex. Jadi metode simplex itu metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabelnya 3 variabel atau lebih. Kemudian metode simplex itu secara matematis dimulai dari pemecahan dasar yang visible. Visible itu kalau arti Indonesianya layak atau basic visible solution ke pemecahan dasar visible lainnya. Dilakukan secara berulang-ulang. Simplex itu kalau kita belajar metode numerik misalnya, dia melakukan secara berulang-ulang atau iteratif, itu kita sebut dengan iteratif atau iterasi, sampai tercapai suatu penyelesaian yang optimum. Kemudian ini sejarahnya simplex, diperkenalkan tahun 1947 oleh George B. Danzig, terusnya diimprove oleh beberapa ahli lain. Metode penyelesaian simplex itu dimulai melalui perhitungan ulang atau iterasi, di mana langkah-langkah perhitungannya sama, diulang-ulang terus sampai kapan? Sampai solusi optimal diperoleh. Jadi sebenarnya ada kriteria sampai kapan sih solusi optimal bisa di-stop. Bentuk standar. Bentuk standarnya yaitu yang pertama, sebelum kerja simplex kita mengenal namanya bentuk standar, atau kalau di buku-buku teks Inggris namanya standard form. Yang dimaksud dengan bentuk standar yaitu penambahan variabel tambahan pada fungsi tujuan. Terus kita mengubah pertidaksamaan pada kendala menjadi persamaan. Kita mengubah pertidaksamaan pada kendala menjadi persamaan. Nanti yang tandanya lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, diubah semua jadi bentuk persamaan. Ini yang pertidaksamaan tuh kayak gini. Nah, nanti akan kita ubah dalam bentuk persamaan. Pengubahan kendala menjadi persamaan dengan adanya penambahan variabel. Ini ada 3 variabel yang kita kenal. Slack, surplus, dan artificial. Dan tidak lupa juga ada penambahan kendala non-negatif. Terus selalu diikutkan. Setiap kali ada model program linear, kendala non-negatif selalu diikutkan. Ini syarat dan sifat metode simplex. Jadi ingat, program linear adalah model, bukan metode, kalau metodenya simplex. Model program linear atau canonical form itu harus diubah dulu ke dalam bentuk umum yang dinamakan bentuk baku atau standard form yang saya sebut tadi. Sifatnya bentuk baku, semua batasan atau kendala, ini boleh ada yang nyebut batasan, ada yang nyebut kendala, adalah persamaan. Dan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. Nilai B-nya tadi yang sebelah kanan tidak ada yang bernilai negatif. Jadi bagaimana kalau dia ada negatif? Kalikan. Kita tahu kan kalau dikalikan negatif 1, ruasnya berubah ya. Tandanya berubah nanti. Semua variabel tidak ada yang bernilai negatif karena kita nilainya kan non-negatif. 0 atau positif. Dan fungsi tujuannya harus berupa minimasi atau maksimasi. Ini ringkasan model umum program linear. Sama aja seperti yang tadi yang diuraikan C1X1 ini ya. Banyak bentuk nih. Ada yang bentuknya dalam bentuk sigma seperti ini, oke juga, sama aja dengan kendala. Pilih ya, kalau nggak kecil sama dengan, besar sama dengan. Bisa juga dia sudah bentuk sama dengan kok. Sisi kanan BI. Nilai sisi kanan, B1, B2, sampai BM ini tidak ada yang bernilai negatif. Kalau dia negatif, nanti kita ubah. Membuat dia menjadi positif. Contohnya saya contoh 1 dulu. Keluar tulisannya? Keluar nggak? Tulisan Keluar. merahnya. Nah, itu tandanya sisi kanan, nilai sisi kanannya itu nilai B-nya negatif 5. Jadi nggak boleh. Kalikan berapa? Tahu kan caranya, kaliin 1 semua. Jadi min 2x1, min 3x2, tanda kecil sama dengan akan menjadi lebih besar sama dengan 5. Yang jelas nilai B-nya nggak boleh negatif. Kalau ini nggak masalah, ini parameter. Jangan bilang ini nilai X-nya tadi katanya non-negatif, tuh nggak boleh negatif. Benar, tapi min 2 itu bukan nilai X, itu parameter atau koefisien, jadi nggak masalah dia negatif. Nanti pas dihitung, dapat X1-nya berapa, X2-nya berapa, sampai Xn berapa, dia harus bernilai positif.
Oke. Nih, tahapan transformasi ke bentuk standar. Ini saya lupa terus nanti. Pembatas saja ya, nggak ada fungsi. Yang ada fungsi itu tujuan. Pembatas, jadi suatu pembatas yang mempunyai tanda kecil sama dengan, ini tandanya kecil sama dengan, dia akan diubah menjadi bentuk persamaan atau bentuk standar. Bagaimana cara mengubahnya? Dengan menambah suatu variabel baru yang namanya slack variable atau variabel slack. Banyaknya variabel slack tergantung pada pembatas. Ada berapa pembatasnya? Pembatas ya, bukan fungsi. Variabel slack. Jadi kalau kendala tandanya kecil sama dengan, kita nambahnya namanya variabel slack. Tandanya kecil sama dengan. Ketentuan metode simplex. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan yaitu nilai kanan fungsi tujuannya harus 0 nanti. Kemudian ada bilang NK itu nilai kanan, ada yang buat RHS, right hand side, nilai sisi kanan. Nilai sisi kanan kendalanya itu harus positif. Tadi nilai B-nya positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan min 1. Seperti tadi kita kaliin min 1. Kemudian, ini tolong ya, saya lupa. Kendala ya, bukan fungsi kendala. Kendala dengan tanda kecil sama dengan, harus diubah menjadi bentuk sama dengan. Kalau kecil sama dengan, diubah menjadi bentuk sama dengan, kita menambahkan namanya variabel slack. Atau biasa ada yang nyebutnya juga surplus. Oke. Nanti saya kasih bedanya. Variabel slack atau surplus di beberapa buku disebut juga basic variable atau variabel dasar. Kalau kendalanya lebih besar sama dengan, boleh diubah jadi kecil sama dengan mengalihkan min 1 boleh. Tapi kalau dikalikan min 1 kan nilai sisi kanannya negatif 1. Negatif ya. Negatif. Kalau negatif dia kalikan lagi min 1. Jadi kita perlu namanya variabel artificial. Kalau kendalanya sudah tanda sama dengan, ya udah cukup ditambah dengan variabel artificial. Jadi ini ya, saya masuk ke metode simplex-nya. Jadi ada 3 variabel. Ada slack, variabel slack, ada variabel surplus, ada variabel artificial. Variabel slack untuk kendalanya bertanda kecil sama dengan, surplus untuk besar sama dengan, artificial untuk sama dengan. Sebenarnya artificial itu nanti sama dengan lebih besar sama dengan. Kita kasih lihat. Oke, ini metode simplex. Ini model program linear. Ini model yang baik karena fungsi tujuannya terlihat, kasusnya maksimumkan. Dapat nih ada fungsi tujuannya ini. Jangan sampai nggak tahu lagi ya. Yang mana fungsi tujuan? Yang ini namanya fungsi tujuan. Yang ini namanya kendala. Dan ini harus selalu ada kendala non-negatif. Oke. Variabel kendala non negatifnya sampai berapa? Lihat aja variabel keputusannya X1 dan X2. Berapa jumlah kendalanya? 1, 2. Jumlah kendalanya 2, variabel keputusannya juga 2. Kalau 2 variabel seperti ini sebenarnya bisa dikerjain pakai metode grafik. Sekarang kita akan coba pakai metode simplex. Ini modelnya. Oke. Kalau metode simplex, saya bilang pertama tadi harus mengubah model program linear ke bentuk standar. Ketentuannya ini, yang tadi sudah saya buat juga. Kalau kendalanya kecil sama dengan, tambahkan variabel slack. Kalau kendalanya lebih besar sama dengan, kurangi dulu dengan variabel surplus. Kemudian tambahkan dengan variabel artificial. Untuk kendala yang bertanda sama dengan, tambahkan variabel artificial. Jadi ini penting nih. Ini harus diingat. ABC. Ini modelnya tadi, model program linear tadi di soal tadi. Ini namanya model program linear. Terus mau kita ubah ke dalam bentuk standar. Ini bentuk standar, standard form. Bagaimana cara mengubahnya? Jadi maksimumkan, tetap dibuat fungsi tujuannya. Subject to atau dengan kendala, tetap ada yang buat subject to nih ya. Itu sama aja dengan kendala.
Sekarang lihat kendala pertama. Tandanya kecil sama dengan. Artinya dia harus diubah jadi bentuk sama dengan. 2x1 tambah x2. Buat kembali 2x1 tambah x2. Karena tandanya kecil sama dengan, artinya kita butuh namanya slack pertama. Lambangnya S aja. S1 sama dengan 4. Ada yang buat slack to S. S1, S2 sampai berapa kali nambah. Ada yang mau pakai X3? Boleh. Di sini ada yang membuatnya sukanya tambah X3 boleh. Jadi tapi ini udah tahu nih X3-nya berarti slack. Kalau ini X1 dengan X2 namanya variabel dasar. Boleh. Nggak harus S1 kok. Suka-suka yang buat model. Tapi dia tahu. Yang namanya variabel dasar berarti dari soal kan X1, X2. Yang dia tambah X3. Oh, X3 itu berarti slack. Terserah. Kalau saya lebih suka S1. Lambangkan bahwa S tuh berarti slack pertama gitu. Jadi 2x1 tambah x2 kan tandanya kecil sama dengan nih. Berarti tambah slacknya 1 aja. S1 sama dengan 4. Sekarang perhatian ke kendala kedua. X1 tambah 2x2. Tulis kembali X1 tambah 2x2. Oh, tandanya kecil sama dengan. Artinya perlu tambah slack lagi. Tapi bukan slack 1. Kita bedain. Slack 1 artinya di kendala 1. Berarti S-nya yang kedua. Nah, kalau misalnya sukanya pakai nggak mau pakai F, mau pakai X, ini kan X3. Berarti sini yang X3 lagi. Tapi sini X4. Jadi nanti nulisnya X1 tambah 2X2 tambah X4 sama dengan 5 boleh juga. Terserah. Nggak harus baku mati-matinya maunya X semua, nggak. Terus, kendala non-negatif tadi kan X1, X2 besar sama dengan 0. Sekarang berubah dong. X1, X2, kita punya dua variabel tambahan namanya variabel slack. Jadi S1, S2 tetap kendalanya tetap non-negatif. Besar sama dengan 0. Sampai yang di sini, yang simple ini, ada pertanyaan kah? Baru slack ini, belum yang ke surplus dan lain-lain. Ada pertanyaan kah? Ada yang bingung atau perlu diulang? Karena kamu harus bisa mengubahnya ke bentuk standar dulu, baru bisa ngerjakan simplex. Belum, Bu. Saya boleh lanjut ya? Aku izin aja, Bu. Iya, kenapa? Untuk izin untuk yang X variabel non negatifnya X1 dan X2-nya tadi, Bu. Kenapa ada S1, S2-nya di sini ya? Karena kita nambah. Tadi di sini, di sebelah kiri ini kan variabelnya cuma X1, X2. Maka kendala negatifnya X1, X2. Sebelah kanan ini udah bentuk standar. Kita punya variabel tambahan yang baru S1 dan S2. Jadi S1 dan S2 jangan lupa ditambah di sini. Kalau kalian menambah misalnya sampai S5 nanti buat S1, S2, S3, S4, X5. Ada lagi? Oke, saya next dulu. Ini baru ngubah ke bentuk standar. Saya kasih soal-soal lain ke bentuk standar lagi. Keluar nggak PPT-nya? Keluar, Bu. Nah, ini soal yang tugas kemarin. Coba diubah ke bentuk standar. Saya buat di sampingnya. Kita bahas sama-sama. Nah, nomor 1. Jadi yang pertama tetap buat maksimum kan. Z sama dengan 3X1 tambah 5X2.
dengan kendala, saya buat subjek itu aja singkat ya. Kendalanya pertama, 2x1 kecil sama dengan 8. Ini tandanya kecil sama dengan nih. Jadi 2x1 tambah slack pertama sama dengan 8. Kendala yang kedua, 3x2 kecil sama dengan 15. Berarti 3x2 tambah slack kedua sama dengan 15. Gimana kendala yang ketiga? Tulis kembali kendala yang sisi kanan, sisi kirinya. Tambahnya slack ketiga kan tandanya kecil sama dengan ini. Nah, ini X1 boleh bisa sesuatu kayak gini ya. Kalau enggak X1, X2, variabelnya S1, S2, S3 besar sama dengan 0. Gitu ya. Yang nomor 2, paham ya nomor satunya? Ini ketinggalan ya, udah soalnya. Paham ya nomor 1? Masih ada yang bingung? Kalau tandanya kecil sama dengan? Sekarang yang lebih besar sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan, tadi namanya variabelnya surplus. Ada orang suka buat E, ada yang suka buat S juga. Karena slack dengan surplus, nggak masalah. Jadi minimumkan. Min Z. 5x1 plus 2x2. Subjek 2-nya, kendala pertamanya 6x1 tambah x2. Nah, ini tandanya besar sama dengan. Kalau dia besar sama dengan, tadi ketentuannya apa? Ditambah surplus sama artificial. Sorry, dikurang surplus ditambah artificial. Berarti dikurang excess. E1, artificial itu A1. Sama dengan 6. Saya buat sini ya. Kalau kecil sama dengan, tambah slack nih. Tambah slack. Gitu aja. Kalau besar sama dengan, dikurang surplus, ditambah artificial. Kalau sama dengan tandanya, cukup tambah artificial. Gitu aja. Surplus tuh kalau buku teks Inggrisnya dia bilang excess. Jadi namanya E. Untuk bedakan kan S itu udah dipakai simplex tuh, dipakai slack. Nanti S lagi surplusnya bingung. Nih. Ini kendala kedua, besar sama dengan. Berarti tulis kembali sisi kirinya minus surplus kedua, excess kedua. Kalau besar sama dengan berarti plus A2. Kendala yang ketiga besar sama dengan kembali. Berarti X1 tambah 2X2 min E3 tambah A3 sama dengan 4. Kendala non negatifnya X1, X2. Terus apa lagi variabelnya? E1, E2, E3. Ada A juga. A3 besar sama dengan 0. Silakan kalau mau dicatat atau di screenshot. Adakah pertanyaan? Itu harus bisa diubah dulu. Kalau enggak susah nanti. Nanti saya kasih lihat kenapa sih harus pakai slack dengan surplus sama artificial. Buat apa nanti kelihatan kok di simplexnya. Oke, sudah ini? Sudah di foto atau dicatat? Sudah, Bu. Saya kasih kombinasi yang lain. Maksimumkan Z sama dengan 3X1 tambah 5X2. Dengan kendala nah,
Ubahlah ke bentuk standar. Gimana jadinya? Di kendala itu kombinasi tandanya banyak. Jadi maksimumkan Z 3x1 tambah 5x2. Dengan kendala, kendala pertama penambahan variabel apa? Tandanya kecil sama dengan 4. Jadi penambahan variabel apa? S1. S1. Oke, tambah S1. Sama dengan 4. Jadi kalau udah standar, dia nggak ada lagi tanda pertidaksamaan. Semuanya jadi persamaan. Terus itu X1 sama dengan 5. Ini udah sama dengan, Bu. Apakah perlu tetap? Iya. X1 sama dengan 5 berarti tambah artifisial yang pertama. X2 besar sama dengan 6. Berarti X2 dikurang excess yang pertama, tambah artificial, bukan artificial pertama lagi. A1 sudah dipakai untuk di kendala kedua di sini. Jadi jangan A1 lagi, nanti sama variabelnya. Jadi A berapa? A2. Kendala non-negatif X1, X2, variabelnya bagi S1, E1, A1, A2. Oke, gitu. Jelaskah cara mengubah bentuk standar? Oke, saya balik ke PPT yang tadi. Berarti PPT hari ini ada di e-learning yang pertemuan keempat ya. Sudah keluar? Sudah, Bu. Nah, ini tadi udah saya jelasin ngubah ke bentuk standar. Ini udah ya, bentuk standar. Sekarang kita kerja simplex-nya. Nih, mengubah bentuk standar ke tabel iterasi awal. Ini bentuk standar nih yang tadi dibuat. Nah, gunanya tadi untuk apa bentuk standar itu? Sini. Ini tabel iterasi awal. Di berbagai buku teks banyak sekali bentuk simplex. Ada yang dimodifikasi. Saya pakai yang simple aja, yang mudah diingat. Jadi basis ini namanya. Kalau Inggrisnya dia basic. Ini Z ya. Nanti variabelnya ada apa aja deh? X1, X2, S1, S2. Ini solusi. Ada yang suka buat RHS, right hand side. Oke. Ada yang buat NK, nilai kanan. Boleh. Oke, jadi kolomnya saya kenalkan dulu. Jadi kolom tabel biasa kita buat basis Z, X1, X2, S1, S2 solusi. Tadi kalau ada A1, A2 ya buat lagi kolomnya A1, A2. Ada E1 buat lagi kolomnya. Oke, terus basisnya lagi. Ini fungsi tujuan, barisnya Z. Nih, bagian atasnya fungsi tujuan Z. Terus yang bawahnya apa, Bu? Dari mana S1, S2? Variabel tambahan kita. Tadi yang ditambahkan S1, S2 kan berarti buat S1 dan S2. Di sini saya mau jelasin ini dalam bentuk matriks ya. Jadi ini kan kolom nih X1, ini kolom tuh X2, ini kolom S1, ini kolom S2 gitu kan. X1 nilainya 2. X2 nilainya 1 koefisiennya ya. S1 1 berarti bukan 0 ini ya. S2-nya nggak ada 0 baru. X1 nilainya itu 1 depan ini. 1, X2-nya 2, 2, S1 nggak ada di sini, berarti 0, S2-nya bukan 0, tapi 1 ya. Gitu. Dari sini sudah terlihat bentuk namanya matriks apa, ingat nggak ini? 1001. Matriks apa ini? Identitas, Bu. Jadi identitas inilah yang menjadi kunci dasar kita kerja simplex. Siapa sih pembentuk identitas S1 dan S2? Makanya di sini dibuat S1 dan S2. Gitu ya kolomnya ya. Jadi sebenarnya kita cuma nyalin basis. Fungsi tujuan Z. Apa aja nih? X1, X2, S1, S2. X1, X2, S1, S2. Tinggal tambah nilai kanan solusi. Untuk baris berarti Z-nya tetap ada selalu fungsi tujuan.
Terus di mana sih letak matrik identitasnya? Ada di S1 dan S2. Berarti buat S1 sama S2. Paham kan sudah? Sekarang pengisian entry nih. Z. Z itu 1 ya depannya ya, 1. Ini pindah ruas semua. Ini Z. 2x1 pindah jadi min 2x1. 3x2 pindah ke kiri. Min 3x2 sama dengan 0. Jadi nilai Z-nya 1. Buat di sini 1. X1 nilainya minus 2. Buat di sini minus 2. X2 nilainya minus 3. Minus 3. S1, S2-nya 0. Sisi kanannya juga 0 harus dibuat. 0. Terus baris yang kedua, nggak ada nilai Z kan di kendalanya, berarti Z-nya 0, Z-nya 0. Angkanya berapa ini? 2, 1. 2, 1, S1-nya 1, 0. Atau dari matriks ini nih yang udah dibuat tadi, tinggal diceplok ke sini. 2, 1, 1, 0. Kendala yang kedua ini kan 1, X1-nya berarti 1. X2-nya nilainya 2, 2. S1 tidak ada, berarti 0. S2 ada 1, berarti 1. Nilainya tadi 4 dengan 5. 4 dengan 5. Kendala non-negatif nggak usah dibuat dalam bentuk tabel simplex. Jadi isinya cuma fungsi tujuan sama kendala. Ngeceknya gitu. Fungsi tujuan 1 baris. Kalau kendalanya ada 5, berarti ada 5 baris ke bawah nantinya. Karena ini kendalanya ada 2, berarti 2 baris di bawah Z. Ini saya kasih tanda R1, R2, R3, kita nyebutnya row. Atau B lah, buku Indonesia boleh. Row 1 ini baris 1, ini row 2, ini row 3. Jadi ngitung row-nya bukan dari yang judulnya di atas, tapi di sini ya. Row 1, row 2, row 3 yang sudah ada elemen angka di dalamnya. Paham pengubahan dari model, bentuk standar seperti ini, dan diubah menjadi tabel awal dulu. Hafalkah? Pahamkah? Ini ya, model soal. Ubah ke bentuk standar, ya kan? Dari bentuk standar diubah ke tabel iterasi awal. Pahamkah yang ini? Cara ngubahnya dulu. Bisa? Paham, Bu. Hati-hati dengan pemindahan angka ya. Kadang-kadang ada negatif lupa kita tulis. Nah, itu efeknya gitu. Simplex ini salah dari model diubah ke bentuk standar salah ya. Udah bawahnya semuanya salah. Sudah otomatis. Jadi kerjanya tuh dia kan iteratif katanya. Jadi kalau atas salah, bawah pasti salah semua. Yang ini hati-hati juga. Di Z ini yang suka salah. Nanti ngeliat sini kan 2 nih. Langsung buat 2. Ingat, kita ubah dulu ya. Pindah semuanya ke ruas kiri, sehingga ruas kanannya menjadi 0. Jadi ini min 2, min 3. Ini min 2, min 3. Kesalahan yang sering terjadi, sini langsung buat 2 dengan 3. Karena ngeliat di sini. Oke, kalau sudah, kita ke kerja simplex. Menentukan baris kunci dan kolom kunci. Mencari kolom kunci dengan melihat nilai terkecil. Nilai yang paling kecil. Kalau enggak mikirnya, ini enggak boleh sebenarnya. Tapi cara ngingetnya ya, nilai terkecil tuh cari negatif yang paling besar. Yang ada pada baris Z. Jadi tadi udah dikenalkan namanya R1 ya kan, R2, R3. Ada yang bilang, ada buku-buku yang dia mau pakainya R0. Ya udah, nggak masalah. Sama aja ini R0. Jadi dia mulainya dari 0, baris 0, baris 1, baris 2. Sama, intinya 3 baris. Tujuan sama berapa jumlah kendalanya. Nah, kita cari kolom kunci dengan melihat nilai terkecil atau cari negatif terbesar yang ada pada baris Z. Itu yang akan jadi kolom kunci. Ini kan tabel yang tadi yang di depan gitu ya. Saya salin di sini. Lihat baris Z. Perhatian kita hanya lihat di baris Z. Atau katanya baris 0. Berarti dia makainya di sini. Sorry, sini R0. R1. Di sini R2. Nah, lihat di baris 0 ini. Mana sih nilai yang paling kecil? Ada 1, min 2, min 3, 0, 0. Paling kecil min 3 kan? Kalau enggak, lihat negatif terbesar. Negatif itu ada negatif 2, ada negatif 3. Jangan salah. Yang paling kecil berarti negatif 3, bukan negatif 2. Ya, negatif 3 itu lebih kecil daripada negatif 2.
Kalau negatif seperti itu ya. Nah, negatif 3 kan? Jadi satu kolom ini itu namanya kolom kunci. Nih, dinamakan kolom kunci. Kalau ada kolom kunci berarti ada baris kunci. Baris kunci dilihat dari nilai minimum perbandingan antara elemen pada kolom solusi dengan elemen pada kolom kunci. Nah, ini tadi kolom kunci udah dapet nih, satu kolom nih, kolom X2. Kita mau cari baris kunci. Jadi, kasih perbandingan. R0 nggak usah lagi, fungsi tujuan nggak perlu ganggu-gugat. Tinggal ini, 4/1 atau 5/2. Ini minimum dari cari yang paling minimum. 4/1 dengan 5/2. 4/1 kan 4. 5/2, 2,5. Antara 4 dengan 2,5, mana yang paling minimum? 2,5. 2,5 itu ada di baris R2, baris S2. Berarti satu baris ini, itulah yang namanya baris kunci. Jadi kalau baris itu kan tahu ya baris buku gitu kan dari kiri ke kanan. Kalau kolom dari atas ke bawah. Paham nggak? Cara cari baris dengan kolom. Jadi pertama cari kolom dulu. Cari negatif yang paling besar atau nilai yang paling kecil itu jadi kolom. Sudah itu, kayak mana cari barisnya? Pakai perbandingan. Cari yang paling minimum. 4, sisi kanan 4 dibagi, yang di kolom itu ya, 4/1 atau 5/2. 4 dengan 2,5, yang paling kecil 2,5. 2,5 itu ada di baris S2. Pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, yang warnanya abu-abu saya buat di sini, itulah disebut dengan elemen kunci. Pertemuan dari kolom kunci dan baris kunci. Oke. Ada yang masih bingung cara cari kolom, baris, sama elemen? Silakan ya kalau bingung. Kalau perlu diulang, saya ulang. Kalau enggak, saya record juga sih ini. Kamu lihat lagi. Ada? Sebelum saya lanjut jauh-jauh. Model, ubah ke bentuk standar. Bentuk standar, ubah ke tabel iterasi awal. Sudah tabel iterasi awal, cari yang mana kolom, yang mana baris, dan dengan mana elemen kunci. Sudah? Oke, next. Nih, sudah. Kolom tadi X2 kan? Ini saya buat tanda nih, panah masuk. Kolom. Arti kolom X2 berarti nanti kolom kunci tadi kita buat X2. Artinya variabel, apa sih arti kolom kunci X2? Variabel X2 akan masuk. Basis namanya. Ini dalam namanya basis. Baris kunci ada di mana? Baris yang S2 kan? Baris kunci itu S2. Artinya nanti variabel S2 akan keluar. Tuh. X2 akan masuk menggantikan S2. Nantinya gitu artinya. Itu gunanya. Kolom yang masuk kan X2. X2 akan masuk dan dia akan mengeluarkan S2. S2-nya dibuang keluar. Tadi pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci kita sebut dengan elemen kunci. Elemennya ada di angka 2. Berarti sini saya tanda circle 2. 2 itu elemen kunci. Paham nggak? Terus kita akan lakukan namanya OBE. Operasi baris elementer. Sorry. Operasi baris elementer itu OBE. 2 ini saya buat circle merah. Artinya kita pakai operasi baris elementer. Ini semester berapa sih? 3 ya kalian ya? Di kelasnya 3 apa 5? Berapa?
5, berarti udah ngambil aljabar linier kan? Sudah. Nah, aljabar linier yang 1, aljabar linier elementer 1, kamu ada belajar operasi baris elementer, pasti ada. Cara mengubah matriks menjadi matriks identitas, ya kan? Nah, itu yang akan kita pakai lagi di sini. 2 ini akan kita jadiin 1. Ini namanya OBE kan, operasi baris elementer. Ada yang buat elementer row operation ya juga sama. 2 ini akan jadi 1. 2 ini, jadi kita buat ini dari R0 ya, kalau samakan aja. Jadi baris pertama ini R0, R1 sama R2. Angka 2 ini mau menjadi angka 1. Artinya harus dibagi berapa? Saya buat dulu ya. Operasi baris elementer itu cuma ada apa? Kali, ada perkalian, ada pertukaran, ada penambahan. Gitu ya. Nggak ada bagi. Kali, tuker, sama tambah. OBE itu cuma ada 3 gitu. Jangan lupa dicari lagi buku alinnya. Jadi ada kali, ada tuker, ada tambah. Jadi 2. 2 ini mikirnya bukan 2 bagaimana caranya menjadi 1. Bukan bagi 2, Bu, tapi kali setengah. Karena di operasi baris elementer yang dibolehkan hanya kali, tuker, atau tambah. Jadi 2 supaya jadi 1 ya kali setengah, bukan bagi 2. Oke, jadi setengah R2. Sepanjang baris ini namanya R2. Semuanya dikaliin setengah. Semuanya dikaliin setengah. Jadi tadi kan X2 masuk menggantikan S2. Berarti ini tetap dibuat tabelnya untuk iterasi 1. Ini kan iterasi 0 ya. Ini kan iterasi 0 namanya. Jadi basis Z, X1, X2, S1, S2 solusi tetap. Barisnya Z, S1, ini bukan S2 lagi. Tapi sudah digantikan oleh X2. Oke. Ini baris yang kedua ini semua dikalikan setengah. 0 kali setengah 0. 1 dikali setengah setengah. 2 kali setengah 1. 0 kali setengah 0. 1 kali setengah setengah. 5 kali setengah 5/2. Kalau kita kerja manual, saran saya lebih gampang buatlah dalam pecahan daripada kamu buat 2,5. Sama setengah ini dibuat 0,5. Lebih bantu mudah. Nanti kita kan kali-kali bisa dicoret gitu ya. Sudah? Ketika ini sudah menjadi 1 ini, artinya selain ini harus 0 semua nanti diisi. Paham nggak baris elementernya dulu? Kalau nggak bisa baris elementer juga nggak bisa kerjain simplex. Kita udah ngisi nih. Nanti saya ulang lagi. Terus yang ini, baris kedua dengan baris 1 dengan baris ke 0 harus 0. Operasinya apa? Min R2 tambah R1. Ini kan 1. Min R2. Ini R2 nih. Ini kan R0, R1, ini R2. Min R2, min 0, tambahkan yang lama 0. 0. Min setengah, tambahkan 2. Jadi 3/2. Min 1, tambahkan 1. Jadi 0. Min 0, tambahkan 1. Jadi 1. Min setengah, tambahkan 0. Min setengah. Min 5/2, tambahkan 4. 4 itu 8/2. Min 5/2 tambah 8/2, 3/2. Baris yang 0 sekarang. Angka di sini kan min 3. Jadi 3. Angka sini kan 1. Jadi min 1. Gitu aja sih. Min 3 jadi 3. 3, R mana yang mantep? R2. 3 R2. R mana yang mau diubah? R0. 3 R2 tambah R0. Ini 1 nih. 1 kan? Positif. Jadi min. R mana yang mantap? R2 kan? Min R2. R mana yang mau diubah? R1. 3 R2 tambah R0. Berarti 3 kali 0, 0 tambah 1. 1.
3 kali setengah, 3/2. 3/2 dikurang 4. 3/2 dikurang 2. Nih, min setengah. 3 kali 1, 3. Kurang 3. Tulis ini 0. 3 kali 0, 0. Tambah 0, 0. 3 kali setengah, 3/2. Tambah 0. 3/2. 3 kali 5/2, 15/2. Tambah 0. 15/2. Jadi inilah iterasi 1. 1 ini semuanya selainnya 0 semua sudah. Terus gimana cara cari iterasi yang keduanya? Saya jelasin dulu, nanti saya baru back lagi ya. Nanti saya ulang lagi. Belum selesai iterasinya, kenapa? Karena lihat, di baris Z masih ada yang bernilai negatif. Negatif mana? Yang ini. Jadi ini akan masuk, inilah namanya kolom kunci X1-nya. Yang mana yang keluar? Cari dulu, pakai perbandingan. Ini ya. Nilai yang terkecil adalah min setengah tadi ya. X1 akan menjadi kolom kunci. Terus gimana cara nyarinya yang jadi baris? Minimum dari 3/2 bagi 3/2 atau 5/2 dibagi setengah. Nih, minimum dari 3/2 dibagi 3/2 atau 5/2 bagi setengah. 3/2 bagi 3/2 itu 1. 5/2 bagi setengah itu 5. Minimum dari 1 dan 5. Kok 5 ya? Sorry. Ini 1 ya. Nih. 1. Artinya baris S1 atau baris ke-1 yang akan menjadi baris kunci. Ini ya. Ini akan jadi baris kunci. Jadi ini masuk, ini keluar. Ketemulah di sini. Benar ya? Jadi buat tabelnya kembali, salin lagi tabelnya. Kolomnya basis. Sorry, ini sama persis ya. Ini udah disalin nih di sini. Jadi 1 ini, X1 namanya kolom kunci. Sebarisan ini namanya baris kunci. Bertemulah di sini tempat 3/2. Ini namanya elemen kunci. Dari tabel ini kita bentuk yang namanya iterasi 2. Nih tabel iterasi 2. Jadi buat lagi kolomnya. Ini tadi ya, disalin ulang ya, biar nggak bolak-balik maksudnya tabelnya. Ini tadi tabel yang tadi. Ini iterasi 2-nya. Biar saya nggak bolak-balik slide. Jadi basis, Z, X1, X2, S1, S2 solusi. Tetap sama kolomnya. Tapi barisnya ini tetap Z, dibuat. Tadi kan X1 masuk nih, menggantikan S1. Jadi yang dibuat bukan S1 lagi, tapi udah ganti X1. X2 sebelumnya udah ada, mantap. Di sini X2. Elemen kunci ada di 3/2. 3/2 ini harus jadi 1. Artinya dikali 2/3. Sepanjang baris ini dikaliin 2/3 semua. 0 kali 2/3, 0. 3/2 kaliin 2/3, 1. 2/3 kalikan 0, 0. 2/3 kali 1, 2/3. 2/3 kali min setengah, min 1/3. 2/3 kali 3/2, 1. Kalau ini udah 1, berarti yang atas dengan bawah selainnya harus 0. Sekarang ini min setengah, berarti nanti ini namanya OBE ya, operasi baris elementer. Jadi OBE-nya ini min ya, jadi plus nih setengah. R mana yang tetap tadi? Ini kan R0, R1, R2. R1 kan setengah kali R1. R mana yang mau diubah? R yang di atas, R tambah R0. Setengah kali R1 nih, lihat yang baru dong. Setengah kali 0 tambah 1. 1. Setengah kali 1 setengah. Setengah dikurang setengah, 0. Setengah kali 0, 0. Tambah 0, 0. Setengah kali 2/3. Tambahin 3/2. Dapatnya 1/3. Setengah kali min 1/3. Tambahin, setengah kali min 1/3 tambahin 3/2. Dapat 4/3. Setengah kali 1. Setengah tambah 15/2. 16/2 jadi 8. Operasi yang di bawah nih, ini setengah ya. Jadi di sininya min setengah. R yang tetap tadi R1. R1. R mana yang mau diubah? R2. Ini kan R0, R1, R2. Min setengah kali R1. Lihat R1 yang baru ya. Min setengah kali 0
tambah 0. Min setengah kali 1, min setengah, tambah setengah, 0. Min setengah kali 0, 0, tambah 1, 1. Min setengah kali 2/3, min sepertiga. Tambah 0, min sepertiga. Min setengah kali min sepertiga, tambahin setengah. Dapatnya 2/3. Min setengah kali 1, min setengah. Min setengah tambah 5/2, 4/2, jadi 2. Lihat nilai baris Z tidak ada lagi yang bernilai negatif. Artinya proses simpleksnya selesai karena tidak ada yang bernilai negatif. Semua sudah masuk basis. Ini ya. Semuanya bernilai positif. Variabel keputusannya telah masuk kolom. Iya, sudah ada muncul nih nilai X1 dan X2-nya. Proses selesai. Jadi nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya 8. Nilai X1-nya berapa? 1. Nilai X2-nya 2. Oke, saya ulang ya. Saya ada di sana saya ada buat video penjelasan simplex ya di pertemuan 3. Pertemuan 2 atau 3 ya, bentar. Program linear. Di pertemuan 4 kamu lihat ya. Keluar nggak? Keluarkah videonya? Keluar, Bu. Suaranya? Bu. Suaranya Suaranya ada, Bu. udah ada? Oke, bentar. Saya ngecek. Bentar, lobet. Oke, ini bisa kamu lihat lagi. Sebenarnya nggak harus video saya. Yang lain-lain juga banyak. Nah, kita coba ya.
Jalan nggak videonya? Macet atau jalan? Jalan, Bu. Masih bingung kah? Latihan sih harusnya. Kalau sambil ngitung ya, jadi cara ngeceknya, saya nggak bisa ngetes kalian di sini. Kalau di kelas kan ya kita bisa ngecek ya satu-satu biasanya latihan. Caranya ya dari soal itu kamu kerjain versi kamu, nanti baru lihat jawabannya gitu. Saya kasih sepintas ya, saya kerjain pakai tangan saya kerjain pakai coretan tangan ya. Siapa tahu bisa membantu pemahaman.
Saya share screen ya. Oke, whiteboard-nya udah keluar? Iya, Bu, sudah. Oke, jadi kita mulai dari awal lah. Bentar ya. Jadi kita mulai dari awal. Kalau ada soal, nah, jadi kalau kita punya soal program linear, soal yang tadi lah ya, Max Z sama dengan 2x1 tambah 3x2. Dengan kendala 2x1 tambah x2 kecil sama dengan 4, x1 tambah 2x2 kecil sama dengan 5, x1, x2-nya besar sama dengan 0. Jadi langkah pertama apa kerjaan kita? Ubah ke bentuk standar. Jadi kalau ada soal seperti ini, ubahlah dulu. Ini runtutan kerjanya. Bentuk standar. Max Z, bentuk standarnya sama kan? Ditulis lagi. Fungsi tujuannya sama. Dengan kendala 2x1 tambah x2. Karena itu tandanya kecil sama dengan di kendala pertama. Jadi variabel apa yang ditambahkan? Variabel apa yang ditambahkan ketika kendalanya bertanda kecil sama dengan? Slack. Nah, yang kedua juga slack ya. Jadi plus S1 sama dengan 4, X1 tambah 2X2 plus S2 sama dengan 5, X1, X2, S1, S2 besar sama dengan 0. Nah, itu udah dari soal bentuk ke standar. Terus, step selanjutnya, buat ke tabel simplex. Jadi basis, sini Z, X1, X2, S1, S2, ini solusi. Ini saya buat iterasi 0. Gitu ya. Dirapin aja ini Z tetap. Ini ada S1. Ini slack kedua. Gitu ya. Jadi Z-nya ini kan pindah ke ruas nih. Z-nya tetap 1 nih, koefisien 1. Ini pindah ruas jadi min 2, ini min 3. Artinya di sini saya buat ini 1, min 2, min 3, yang lainnya 0 semua. Tuh. S1 sekarang. Ini. Ngelihatnya yang di tempat bentuk standar ini ya. Tadi saya sudah sempat bentuk matriks saya buat. Nggak ada Z kan di tempat S1 dan S2. Karena nggak ada Z, Z-nya dibuat 0 semua. X1-nya berapa? Koefisiennya 2. Dari sini 2 ya. X2-nya 1. S1-nya 1. Nggak ada S2. Berarti 1, 1. S2-nya 0. Solusi kanannya 4. Terus yang S2-nya. Nggak ada Z, sudah buat 0. Koefisien X1-nya 1. 2. Untuk X2, S1 tidak ada, S2-nya 1. Berarti 1, 2, 0, 1, sininya 5. Gitu. Itu dari iterasi 0. Terus kita kerja nih, mau ke iterasi 1. Oke, saya buat lagi kolomnya. Basis. Z, kolom selalu sama. X1, X2, S1, S2, di sini solusi. Oke. Kemudian di sini tetap Z barisnya. Nah, sini nanti kita belum tahu. Kita cari sekarang yang namanya kolom kunci. Cari negatif terbesar atau yang bilangannya paling kecil. Ini. Ini akan jadi kolom. Masuk. Terus keluarnya yang mana? Barisnya.
Cari perbandingan. Saya buat minimum nih pakai perbandingan. Ini kan sebaris ini nih. Ini kan kolom. Jadi 4/1 atau 5/2? Mana yang paling kecil? 4 atau 2? 4, bukan 2. 4/1 4, 5/2 2,5. Antara 4 dengan 2,5 mana yang kecil? 2,5 kan? Berarti yang sini. Ini yang akan jadi keluar. Inilah baris kunci. Oke. Tempat pertemuannya. Inilah namanya elemen kunci. Tuh. Sekarang kita buat OBE-nya, operasi barisnya. 2 ini harus jadi angka 1. Saya beresin tabelnya dulu. Saya buat garis tabelnya. S1-nya mantep. Berarti bukan S2, tapi sini jadi X2. Angka 2 di sini itu harus jadi 1. Tadi operasi baris elementer cuma bisa kali tuker sama tambah. 2 supaya menjadi 1 artinya kali setengah. Jadi di sini setengah. Kita mulai dari R0 ya. R0, R1, R2. Berarti ini baris kedua. Setengah kali R2. Semua dikaliin setengah. 0 kali setengah. 1 kali setengah. 2 kali setengah. 0 kali setengah. Ini ya. 0 kali setengah. 1 kali setengah. 2 kali setengah. 0 kali setengah. 1 kali setengah. 5 kali setengah. 0 kali setengah. 0. 1 kali setengah. Setengah. 5 kali setengah. 5/2. Itu langkah pekerjaan yang pertama. Terus. Ini. Yang ini nih kita mau ngisi nih. Red dot saya kelihatan ya. Lampu merah saya gini. Ini nanti mau diisi semuanya dengan angka 0. Di sini, di kolom lama, di tabel lama itu 1. 1 jadi kita buat operasinya karena ini positif 1, berarti di sini jadi min. R apa yang tetap tadi? R2. R apa yang mau diubah? Baris 1. Gitu ngingetnya. Jadi min R2 tambah R1. Nah, ini yang susah mungkin. Min R2, berarti min, lihat lampu merah saya, min kali 0. Min 0. Min 0 tambah 0. 0. Terus. Min kali setengah, min setengah. Min setengah tambah 2. Saya bercoretan nih. Min setengah tambah 2. 2 itu 4/2. Min setengah tambah 4/2. 3/2 ya. Min kali setengah. Min kali 1, sorry. Min kali 1, min setengah. Sorry. Min kali 1, min 1. Min 1 tambah 1. 0. Kemudian, min kali 0, 0. Tambah 1. 1. Min kali setengah, min setengah. Tambah 0, min setengah. Min kali 5/2, min 5/2. Tambahkan 4. 4 itu kan 8/2. Jadi 3/2. Terus yang sini, min 3 ini. Min 3 ini harus jadi 0 juga. Jadi operasinya apa? Ini minus 3. Jadi 3 dia positif. R tadi yang tetap R2 kan? Yang mau diubah sekarang R yang 0. 3 R2 berarti 3. R2-nya jangan lihat yang di atas, lihat yang baru dong. 3 kali 0 tambah 1. Kemudian 3 kali setengah, 3/2. 3/2 dikurang 2. Ditambah min 2. 3/2 dikurang 2. 3/2 dikurang 4/2, min setengah. Next lagi. 3 kali 1, 3. 3 dikurang 3. 0 ya. 3 kali 0. Tambah 0. 3 kali setengah, 3/2 tambah 0.
3 kali 5 per 2, 15 per 2 tambah 0. Tuh, iterasi 0 ke iterasi 1. Kerjaan belum selesai. Cari lagi baris kunci dengan elemen kunci. Ini mau di screenshot atau enggak? Karena saya nggak muat, saya harus buat lagi. Sudah? Boleh saya hapus ini? Ini kamu kuliah dengan saya sih masih oke ya. Kamu off cam ya. Hati-hati dengan dosen yang lain ya. Dengan Pak Sugandi terutama. Beliau mencatat ya siapa yang off cam ya. Karena saya baru tahu yang kemarin. Banyak soal-soal yang nggak akan dikoreksinya. Tugas-tugasnya. Kalau saya sih nggak masalah lah. Mau off cam, mau guling, mau kemana-mana. Sebenarnya harusnya saya tuh maunya kalian on cam. Jadi kondisikan bahwa perkuliahan walaupun online ya sama seperti offline lah. Enaknya kan di rumah hemat ongkos, hemat uang kos. Hati-hati karena beberapa dosen di rapat jurusan tidak menghendaki mahasiswanya off cam. Kalau saya sih nggak masalah. Yang penting kamu bisa waktu ujian aja gitu. Jadi nanti kamu jangan terkejut kalau misalnya kuis ataupun nggak dikoreksi ya. Karena kemarin ada beberapa dosen yang sudah memperlakukan waktu SP. Saya heran kenapa yang ujiannya banyak kok dinolkan semua. Ternyata gara-gara itu. Jadi dia nggak ada koreksi. Saya cuma remind aja. Jangan gara-gara kamera. Percuma aja nanti kamu kuliah. Fatal loh kalau UTS atau UAS-nya nggak dikoreksi itu. Karena menurut beliau sudah ada perjanjian dari awal kuliah. Jadi saya nggak bisa intervensi juga. Kalau dinolkan lumayan, 35% UTS dan 35% UAS. Udah, tamat itu, percuma aja kuliah. Pasti dapat kecil, karena kalau UTS-nya 0 atau UAS-nya 0 kan posisinya aja tinggal 65% nilai. 65 itu udah di C intervalnya. Belum itu kalau 100 semua yang lain. Kalau enggak ya sudah pasti DE. Oke, ini saya hapus. Saya lanjut ke iterasi 2. Jadi kalau ada soal ya gini pengerjaannya. Soal, bentuk standar, iterasi 0, iterasi 1. Nanti cukup ditulis aja di sini sih. Kolom kunci yang mana? Kolom kunci X2, baris kunci, cukup aja ditulis itu. Nggak usah pakai seperti yang di video sampai detail, nggak usah. S2 gitu. Oke, saya hapus dulu. Saya salin ulang dikit. Ini iterasi 1 tadi. Ini basis Z. Nah, jadi kalau kerjain iterasi kedua, nanti ngeliatnya iterasi 1. Kalau tadi kerjakan iterasi 1, matanya ngeliat iterasi 0. Jadi saling ketergantungan seperti itu. Saran saya kalau kerjain gini, baru selesai 1 iterasi, ceklah dulu sambilan. Karena capek. Kalau sudah ngecek kerja sampai habis, baru dicek juga udah capek sekali. Belum tentu waktunya juga udah cukup. Nah, ini tadi iterasi 1, sekarang saya lanjut ke iterasi kedua. Kolom selalu sama. Barisnya oke, baris Z-nya akan sama. Nah, sekarang masih ada nilai negatif di baris Z. Ini baris Z. Masih ada nilai negatif. Min setengah. Min setengah ini kepunyaan X1. Artinya X1 yang akan menjadi kolom kunci. Kolom kunci berarti X1. Yang jadi baris kunci sama elemen kunci. Baris kuncinya berapa? Minimum ya? Minimum dari siapa? 3/2 bagi 3/2 itu 1. Ini ya. 3/2 bagi 3/2 1. 5/2 bagi 1/2. Berapa 5/2 bagi 1/2? 5 ya.
Sini 5. Nah, jadi elemen kuncinya mana? Di sini, tempat 3/2. Elemen kuncinya di tempat 3/2. Oke, 3/2 ini itu namanya elemen kunci. Tujuan kita sekarang mau buat 3/2 itu menjadi 1. 3/2 biar jadi 1 berarti 2/3. R berapa ini? 2/3 ini R0, R1, R2 ya. Berarti ini R1. 2/3 R1. Semua baris itu dikalikan 2/3. Berarti ini bukan S1 lagi. Di baris ini namanya sudah diganti oleh kan X1 masuk mengeluarkan S1. Artinya namanya sudah diganti menjadi X1. Ini X2-nya tetap. Dah, seperti itu tabelnya. Tinggal operasi baris elementer. 3/2 supaya menjadi 0 ya, 0 dulu. 0 kaliin 2/3. 0 ya. 3/2 kali 2/3. 0 kali 2/3. 1 kali 2/3. Min setengah kali 2/3. 3/2 kali 2/3. Oke. Terus, yang ini yang atas dengan bawahnya harus 0. Sekarang yang atas dulu boleh. Min setengah. Berarti OBE-nya karena min dia jadi setengah. R yang tetap R1. Yang mau diganti R0. Gitu. Setengah kali R1. Setengah kali sini lihatnya. Setengah kali 0 tambah 1. Nanti setengah kali 1 tambah min setengah. Setengah kali 0 tambah 0. Setengah kali 2/3 tambah 0. Setengah kali min 1/3 tambah 3/2. Setengah kali 1 tambah 15/2. Seperti itu ya. Jadi yang pertama tuh baris baru. Yang lama baru tambahin. Setengah kali 2/3, 1/3 ya. Setengah kali min 1/3, min 1/6, tambah 3/2. Setengah kali 1, min setengah. Setengah tambah 15/2, 16/2 itu 8. Sekarang yang bawahnya, yang ini setengah, positif. Berarti OBE-nya min setengah, R yang tetap tadi R1, yang mau diubah R2. Artinya ini, min setengah kali 0, tambah 0. Min setengah kali 1, tambah setengah. Min setengah kali 0, tambah 1. Min setengah kali 2/3, tambah 0. Min setengah kali min 1/3, tambah setengah. Min setengah kali 1, tambah 5/2. Oke, habis. Selesai, Bu. Selesai. Karena di baris Z tidak ada lagi yang nilainya negatif di sini. Terus apalagi kriteria selesai, nilai X1 dapat, nilai X2 juga dapat. Sudah semuanya masuk basis. Jadi, kita dapat nilai Z-nya 8, X1-nya 1, X2-nya 2. Ini solusi optimal namanya. Kerjaan dari tadi iterasi 01 itu namanya calon solusi baru. Nah, sampai situ simpleksnya. Oke. Harusnya model soal yang tadi, model awal tadi kalau dikerjain pakai grafik, harusnya dapatnya Z-nya 8, X1, X2-nya harusnya sama. Sudah keluar PPT-nya? Nah, ini harusnya sama dapatnya. Kalau pakai grafik dikerjain. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Udah 1,5 jam tuh udah lumayan jenuh lah kalau online gini. Panas pula. Otak kamu lama-lama ya. Adakah pertanyaan?
Tidak ada, Bu. Oke, saya ada ke kamu ya. Saya ada tugas ke kamu. Bentar, untuk latihannya. Kalau nggak di itu kamu nggak latihan. Nah, aku nggak bisa share. Di layar kalian ada video apa nggak? Ada video, ada slide nggak di layar kalian? Belum ada, Bu. Belum Nah, ada, ini Bu. tugas yang kemarin. Tugas yang kamu kerjain pakai grafik kemarin, ada kan? Iya, Bu. Kamu nomor Iya, 1 Bu. kemarin kerjaan pakai grafik. Ini nih. Oke, nomor 1 aja dulu. Saya kan baru ngajarin simplex untuk maksimum. Belum simplex ke yang minimum ya. Baru 2 variabel juga, belum sampai yang ketiga variabel. Nih, nomor 1 aja. Nomor 2 ini kan yang excess, nanti minggu depan saya ajarin excess. Yang minimum. Ini kasus maksimum. Hari ini baru simplex kasus maksimum. Yang ini tolong kerjain pakai simplex. Harusnya solusinya sama dengan yang kamu kerjain pakai grafik. Cukup 1 soal aja yang ini. Nomor 1 ini. Selesaikan ke dalam dengan menggunakan metode simplex. Artinya ubah dulu ke bentuk standar, udah saya ubah tadi di sebelah kanannya. Ya kan? Tinggal buat tabel simplexnya. Tabel simplex bisa beda-beda ya nyarinya. Misal saya dapatnya 5 iterasi, nanti siapa? Misalnya si Jimmy dapatnya 2 iterasi. Bisa beda. Asalkan nilai Z dan X1, X2 yang kita dapat sama, tidak masalah. Kok bisa beda? Mungkin ada waktu masuknya tadi. Misalnya tadi milih di tabel ya, saya sedikit. Tadi kan tabelnya ada -3, ada -3 nih. Ada 2 nih misalnya ya. Contoh yang lain nih. Cari mana Bu, yang mana kolom kuncinya? Ini ada -3, ini ada -3. Boleh, dua-duanya boleh dipilih. Itulah yang menyebabkan iterasinya bisa beda. Mungkin saya dengan milih X1, saya cukup 2 iterasi. Tapi nanti misalnya si Aulia milihnya X2, dia bisa jadi 3 iterasi. Oke sih, yang penting nilai Z-nya sama nanti. X1, X2-nya juga sama. Kalau sudah kerja manual seperti ini, nanti maksimum minimum sudah oke, nanti saya ngajarinnya pakai software. Nanti saya share software-nya. Jadi kamu sudah bisa cari manual, bisa ngecek juga pakai software, benar nggak? Kayak kita lah ngitung perkalian kayak pakai kalkulator, ngecek benar apa enggak dengan manual. Oke, tugasnya nomor 1 ini aja. Nanti saya buat tempat submit-nya di pertemuan 3 ya, submit-nya di pertemuan ketiga. Di kelas di e-learning program linear tuh lumayan rame ya, karena itu bergabung dengan anak kelas B. Jadi tolong dilihat, saya selalu kasih kode kelas A yang dilihat di situ. Ya, cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti kalau ada bingung mau WA silahkan. Dari saya cukup hari ini. Daftar hadir, siapa yang belum isi, silahkan diisi. Sampai ketemu Senin depan artinya. Senin depan udah pertemuan keempat. Artinya pertemuan kelima kita akan kuis. Ini minggu KPRS ya. Oke, jadi yang mau KPRS silahkan. Kira-kira mumet, mau les kuliahnya silahkan. Ada nggak di kelas ini yang ngambil prolin juga di tempat orang lain, ada nggak? Atau ngambil riset operasi? Kurikulum MBKM? Nggak ada ya? Yang ngambil di univ lain? Atau di kalau prodi? kurang Oke, kalau nggak ada, udah cukup ya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang juga, Bu.